Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi P3K tahun 2023. Di video kali ini kita akan membahas keputusan terbaru Kemenpan RB berkaitan dengan seleksi P3K guru tahun 2023 yang berisi beberapa ketentuan termasuk passing grade dan penjelasan terkait mekanisme seleksi P3K guru. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Ini kita baru saja mendapatkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Surat Menpan RB ataupun keputusan ini baru saja diterbitkan tanggal 13 September 2023. Baik, kita akan bacakan ada sekitar 20 lebih ketentuan yang sudah diatur dalam keputusan ini, termasuk di dalamnya passing grade untuk guru ya. Daftar passing grade guru setiap mapelnya yang nanti akan kita bahas. Kita langsung masuk pada poin pertama dari keputusan ini Bapak Ibu. Nah, keputusan pertama disebutkan di sini jenis penetapan kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 ini meliputi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Nah, kita akan rinci Bapak Ibu. Yang kedua, kriteria pelamar pada kebutuhan khusus. Ya, ini khusus untuk kebutuhan khusus adalah yang A, pelamar prioritas. Kedua, XTHK 2. Kemudian yang ketiga adalah guru honorer non-ASN ya, tentu saja di sekolah negeri. Nah, ini adalah untuk kebutuhan khusus ya, untuk kebutuhan khusus artinya ini untuk prioritas ya. Kemudian untuk poin ketiga adalah pelamar prioritas sebagaimana disebutkan pada diktum kedua huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas. Ini jelas ya, berarti P1 di tahun sebelumnya. Kemudian untuk THK 2 adalah mereka yang terdaftar di BKN, ini juga sudah kita pahami. Kemudian untuk yang ketiga, guru non-ASN sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah yang masuk pada Dapodik minimal 3 tahun. Ini juga sudah kita pahami. Artinya ini tetap ada pada seleksi kebutuhan khusus ini adalah P1, P2 untuk K2 dan P3 untuk guru non ASN, tapi di sini tidak disebut sebagai P1, P2, P3. Kemudian untuk ketentuan ke-6, kriteria pelamar untuk penetapan kebutuhan umum ya. Kebutuhan umum ini adalah P4 ya Bapak Ibu. Adalah pertama lulusan PPG, kemudian yang kedua guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan. Ini tidak disebutkan tahunnya berapa tahun, tapi pada prinsipnya ini sama dengan P4, yaitu kurang dari 3 tahun dan juga masuk di dalamnya adalah guru-guru swasta. Kemudian diktum ke-7, pelamar pada seleksi P3K guru tahun 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau D4 atau memiliki sertifikat pendidik yang merujuk pada surat edaran yang terbaru yaitu pertanggal 24 Mei 2023 tentang kualifikasi pendidikan ataupun Serdik tahun 2023. Ini Bapak Ibu berkaitan dengan edaran Serdik yang terbaru ya. Jadi bukan lagi yang lama yang tahun 2021 di mana SD boleh ke TK, TK boleh ke SD, atau beberapa mata kuliah yang diakomodir di jurusan yang lain ataupun di formasi yang lain. Nah, itu tidak berlaku lagi dan ini mengacu pada Serdik terbaru. Kemudian yang ke-8, kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar untuk jabatan fungsional guru ini adalah dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan wilayah otonomi khusus yaitu Provinsi Papua. Jadi untuk Serdik itu tidak diberlakukan untuk Papua, artinya untuk di Papua nanti ada aturan tersendiri. Kemudian diktum ke-9, kualifikasi pendidikan ataupun kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan paket A atau yang bentuk lainnya yang sederajat paling rendah lulusan pendidikan menengah atas dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Jadi bisa Bapak Ibu, di sini bisa didaftar oleh lulusan paling rendah SMA ya, tetapi telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Ini seakan-akan mengikuti dulu prajab untuk rekan-rekan guru. Nah, ini lulusannya minimal adalah SMA. Namun ini adalah berlaku untuk yang ke-8 ya, yaitu yang di daerah Papua. Kemudian yang ke-10, dalam hal terdapat pelamar
dengan kualifikasi pendidikan ataupun kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Ini masih untuk Papua. Jadi kalau rekan-rekan guru lulusan SMA ini lulus, maka mereka wajib juga disekolahkan ataupun ditambah ya pendidikan mereka menjadi S1 ataupun D4. Kemudian untuk diktum ke-11 dalam hal pelamar jabatan fungsional guru tahun 2023 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini adalah untuk rekan-rekan disabilitas. Penyandang disabilitas tunarungu tidak dapat melamar kebutuhan P3K guru bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Ini tidak boleh ya. Kemudian penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K guru seni budaya keterampilan. Ini untuk rekan-rekan disabilitas. Kemudian untuk poin ke-12, pelamar lowongan kebutuhan P3K guru tahun 2023 didahulukan secara berurutan. Nah, ini tetap ya didahulukan. Pertama, pelamar prioritas. Ya, kedua adalah XTHK 2, kemudian guru honor sekolah negeri dan pelamar umum. Ini sama Bapak Ibu ya, tetap P1, P2, P3 dan P4. Kemudian untuk poin ke-13, seleksi untuk guru ini ada 2 sama, administrasi dan kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensinya juga ada 3. Ini kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosiokultural. Di sini tidak disebut untuk pengaturan observasi Bapak Ibu ya. Untuk rekan-rekan THK 2 dan pelamar umum itu tidak disebut di sini. Ini semuanya masuk pada pengaturan seleksi kompetensi ini semua di sini. Kemudian seleksi jabatan fungsional guru sebagai dimaksud pada poin ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Nah, jadi ada wawancaranya. Kemudian poin ke-16, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilakukan dengan menggunakan CAT BKN ya. Jadi bukan lagi CAT UNBK Kemendikbud. 17. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seksi guru tahun 2021. Oke, ini yang P1 jelas ya, mereka menggunakan yang tahun 2021. Kemudian instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi tambahan selain CAT, boleh ya kalaupun ada. Kemudian ke-19, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada poin diktum ke-18 itu sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Ini hanya 30%. Ini kalau dibuat ya, kalau tidak ya berarti tidak ada. Kemudian poin ke-20, seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan. Ini kalaupun ada. Kemudian ke-21, dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi tambahan sebagaimana dimaksud, maka instansi wajib menyampaikan kepada Kemendikbudristek dan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Kemudian ke-20, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara, ini yang teknis-teknis tadi ya. Itu sebagaimana dimaksud pada 15 meliputi pertama kompetensi teknis bertujuan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan. Ini adalah sesuai dengan MAPEL ya, sesuai dengan MAPEL. Nah, ini sesuai dengan bidang yang jabatan yang dilamar. Kemudian ini adalah manajerial, sudah kita bahas juga kaitannya dengan ini. Kemudian yang terakhir adalah sosiokultural ya, sosiokultural ini berkaitan dengan sosial budaya. Semua ya, berkaitan dengan masalah agama, masalah perilaku, wawasan kebangsaan dan sebagainya ada di sini sama seperti seleksi sebelumnya. Kemudian materi wawancara menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek kejujuran, komitmen dan keadilan serta etika dan kepatuhan. Ini seperti yang sudah kita bahas juga. Kemudian poin ke-23, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural dilaksanakan dalam durasi 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas yang diberikan tambahan sampai 150 menit. Ini Bapak Ibu ya untuk sesi kompetensi teknis. Kemudian untuk ke-24 wawancara itu 10 menit ya.
Untuk disabilitas 15 menit. Kemudian jumlah bobot soalnya ada 145 butir soal ya, di mana untuk teknis 90, manajerial ada 25, kemudian sosiokultural ada 20, dan wawancara 10 soal. Jadi kalau 10 menit untuk 10 soal ya, 1 menit 1 soal. Kemudian ke-26, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi, wawancara dan wawancara ini adalah nih semuanya poinnya tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Semuanya benar dari poin 1 sampai poin 5. Jadi ada 5 soal. Begitu juga untuk kompetensi teknis kebutuhan umum itu juga sama. Kemudian untuk manajerial itu ada 4 soalnya dan ini bobotnya 1 sampai 4. Yang tidak dijawab semuanya 0. Jadi kalau tidak ada pemotongan ya. Kemudian juga untuk materi sosiokultural juga sama 1 sampai 4, yang tidak dijawab juga tidak ada nilai. Kemudian untuk wawancara juga demikian 1 sampai 4. Jadi nilainya tidak ada yang salah, tetapi bobot tertinggi adalah 4. Kemudian ini adalah nilai tertinggi kumulatif ya. Untuk paling tinggi seleksi kompetensi dan wawancara adalah 450. Ini untuk seleksi kompetensi teknisnya. Kemudian yang tertinggi untuk manajerial adalah 180, kemudian wawancaranya adalah 40. Yang 180 ini untuk manajerial dan sosiokultural. Totalnya 670, ini yang tertinggi Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kita lihat nilai ambang batasnya berapa. Kemudian nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara akan dilihat pada sesuai dengan tabel masing-masing mapel. Kemudian di sini disebutkan nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud adalah terdiri dari atas nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian seleksi sosial kultural dan wawancara. Jadi ada nilai ambang batas masing-masing. Kemudian untuk poin ke-30, penilaian ambang batas sebagaimana dimaksud adalah nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak dipisahkan. Nah ini nanti ya nilai yang setiap mapel. Kemudian kompetensi manajerialnya adalah 117, kemudian wawancaranya adalah 24. Ini minimal Bapak Ibu ya, nilai ambang batas minimal. Sedangkan ini adalah total kumulatif tertinggi ya, yang tertinggi. 40 tertinggi, paling rendahnya 24. Kemudian pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Kemudian pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Jadi tidak ada batas untuk nilai ambang batas untuk disabilitas ya. Dia akan diseleksi nilai tertinggi saja, tidak pakai ambang batas khusus untuk disabilitas. Kemudian poin ke-33, pelamar yang memiliki cerdik linier dengan jabatan yang dilamar ini 100%. Ini untuk PPG tetap ya 100% ya. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2023. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, ini nilai ambang batas untuk setiap mapel ya. Untuk agama rata-rata semuanya 180-an, termasuk guru kelas ini 180, penjasa orkes 170, seni budaya 160, bahasa Inggris 185, konseling 160, mata pendidikan 170, prakarya 180, pendidikan khusus 180, bahasa Indonesia 170, PPKN 185, IPS 175, IPA 180, kemudian bahasa Arab 195, tinggi ya bahasa Arab ini. Bahasa Jepang 170, bahasa Jerman 185, Mandarin 205, tinggi. Bahasa Prancis 165, biologi 185, ekonomi 190, fisika 160, geografi 180, kimia 190, sejarah 205, sosiologi 195, TIK 175, kemudian antropologi 150, teknik perawatan gedung 185, konstruksi dan bangunan 220, teknik konstruksi dan perumahan 195, desain permodelan 205, teknik furniture 180, agribisnis tanaman 175, agribisnis ternak 205, agribisnis perikanan 190, kemudian agri teknologi pengolahan hasil pertanian 205, kehutanan 180, pemasaran 195, manajemen perkantoran 185, kemudian akuntansi keuangan 200, usaha layanan pariwisata 205,
perhotelan 205, kuliner 180, kecantikan spa 210, seni rupa 175, desain komunikasi visual 175, desain produksi kriya 160, kemudian broadcasting 210, seni pertunjukan 205, animasi 210, busana 200, teknik mesin 195, otomotif 170, pengelasan 205, logistik 200, elektronika 185, pesawat teknik pesawat udara 205, konstruksi kapal 175, kimia analisis 190, kemudian kimia industri 180, ketenaga listrikan 185, energi terbarukan 170, teknik geopasial 200, teknik geologi pertambangan 185, teknik perminyakan 205, pengembangan perangkat lunak 195, kemudian teknik jaringan komputer 160, layanan kesehatan 215, teknik laboratorium medik 190, teknologi farmasi 190, guru pekerja sosial 195, guru teknik kapal penangkap ikan 195, kemudian guru nautika kapal 185, kemudian teknik kapal niaga 205, dan guru nautika kapal niaga 185. Ini adalah seluruh passing grade ataupun nilai ambang batas untuk jabatan fungsional guru. Demikian Bapak Ibu aturan yang sudah diterbitkan oleh Kemenpan RB terkait seleksi P3K guru, terkait nilai ambang batas, soal dan kriteria peserta yang akan mengikuti pada seleksi P3K tahun 2023 khusus untuk fungsional guru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.